sekarang yuk kita cek bagaimana kesiapan dari masing-masing titik di tempat nanti paslon akan berangkat pemirsa. Kita mulai terlebih dahulu dari paslon 03, rekan saya Nadila Saleh sudah siap mengabarkan dari sana. Nadila, ini bagaimana situasi di posko 03? Apakah sudah ada tanda-tanda bersiap ini? Nadila silahkan. Iya, Caca dan juga Alfa, seperti yang Anda lihat di belakang kami ini, dari kediaman Ganjar Pranowo ini sudah mulai ada pergerakan begitu. Jika Anda lihat, ini mobil yang akan digunakan oleh Ganjar Pranowo ini sebentar lagi akan dipersiapkan begitu, kemudian tim-tim ataupun staf dari Ganjar Pranowo ini juga sudah terlihat berada di depan kediaman Ganjar Pranowo. Dan jika kami gambarkan suasana di sini, memang sejak pagi tadi kami telah memantau secara langsung di kediaman Ganjar Pranowo. Sebelum Ganjar nantinya akan menghadiri debat capres terakhir ataupun debat pamungkas, ini Ganjar Pranowo tidak memiliki aktivitas ataupun agenda khusus menjelang debat nanti. Pagi tadi ia hanya melakukan aktivitas seperti biasanya dia lakukan, yaitu berolahraga di pagi hari, kemudian sarapan bersama dengan masyarakat di Bundaran HI yang mengikuti Car Free Day begitu. Kemudian pada pukul 9 pagi tadi pantauan kami, Ganjar Pranowo telah kembali ke kediamannya untuk beristirahat begitu, karena tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu staf dari Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa saat sekitar pukul 3 sore tadi Ganjar Pranowo masih beristirahat untuk menyiapkan energinya untuk debat capres pada malam hari nanti di Jakarta Convention Center. Kemudian jika kami jelaskan bagaimana skema perjalanan yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD menuju ke Jakarta Convention Center nanti, ini Ganjar Pranowo akan keluar dari kediaman dijadwalkan pada pukul 5 sore sebentar lagi, kemudian menuju ke High End Jakarta Pusat. Di sana ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh yang akan mendampingi Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD menuju ke Jakarta Convention Center, yang mana kita ketahui bahwa tokoh-tokoh ataupun pihak-pihak yang akan mendampingi Ganjar Pranowo menuju ke debat nanti malam ini tentunya datang dari pihak keluarga, kemudian dari tim pemenangan nasional Ganjar dan juga Mahfud MD, kemudian perwakilan dari partai politik pengusung baik dari PDI Perjuangan, kemudian Perindo, kemudian Hanura ataupun P3 begitu. Kemudian Caca dan juga Alfat, mengenai bagaimana sih persiapan debat yang disiapkan oleh Ganjar Pranowo. Sebelumnya kami memang sempat melakukan wawancara dan bertanya secara langsung bagaimana kesiapan ataupun persiapan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Apakah ada hal khusus yang dipersiapkan oleh Ganjar Pranowo? Sebelumnya Ganjar menyebut bahwa tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo untuk debat terakhir nanti malam. Ganjar hanya menyebut bahwa ada sejumlah hal-hal sederhana yang dipersiapkan oleh Ganjar Pranowo, diantaranya yaitu menyiapkan data-data, kemudian mempelajari data-data mengenai tema ataupun isu yang akan diangkat dalam debat nanti malam, diantaranya itu isu pendidikan, kemudian kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan juga inklusi begitu. Selain itu Ganjar juga melakukan diskusi bersama dengan tim pemenangan, kemudian ia juga berdiskusi bersama dengan sejumlah pakar mengenai hal ini. Kemarin kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu juru bicara Ganjar Mahfud, yaitu Chiko Hakim, yang menyebutkan bahwa sejumlah hal yang akan disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang kemungkinan ini akan menjadi materi atau pembahasan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam debat capres nanti malam ini mengenai bagaimana pengalaman dari Ganjar Pranowo sebagai seorang gubernur yang menjabat selama 2 tahun di Jawa Tengah, yang mana memang kita ketahui bersama bahwa dalam jabatan tersebut Ganjar memiliki sejumlah prestasi, diantaranya yaitu meningkatkan ataupun menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Apakah nanti malam ini Ganjar Pranowo akan memiliki hal-hal ataupun materi-materi khusus dan menarik yang disampaikan? Kita akan nantikan bersama-sama. Caca dan juga Alfat. Baik, ditahan dulu. Ya, ditahan Nadila. Sekarang saya ke 02, sudah ada Fatima Albar di sana. Fatima. Iya, Caca, Alfat, dan juga pemirsa, memang detik-detik menuju debat pamungkas, debat terakhir di JCC nanti malam. Kalau tadi Caca dan Alfat sudah memaparkan, menyampaikan kepada pemirsa seperti apa visi misi dari paslon nomor urut 2, giliran saya ingin menyampaikan situasi di depan rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini bisa saya gambarkan, Caca, Alfat, dan juga pemirsa, memang situasinya agak sedikit berbeda dari debat-debat sebelumnya, di mana kali ini saya bisa melihat ada relawan
pendukung Prabowo Gibran. Kalau tadi saya lihat bajunya merupakan relawan motor Gibran dan tadi juga mereka datang bersama-sama menggunakan motor dan menyampaikan ingin mendukung debat terakhir terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan memang dapat kami informasikan Prabowo Gibran nanti akan berangkat dari kediaman Prabowo di Kertanegara pada pukul sekitar 18.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seusai keduanya melangsungkan sholat maghrib berjamaah seperti biasa akan berangkat menggunakan mobil yang sama bersama-sama menuju ke JCC tempat debat berlangsung. Namun memang situasi saat ini Prabowo belum sampai di Kertanegara di kediaman pribadinya karena masih melangsungkan persiapan untuk debat nanti malam. Karena memang disampaikan oleh Ketua TKN hingga kini Prabowo Subianto tidak ada agenda sejak tadi pagi, hanya fokus pada persiapan. Namun memang tidak ada persiapan khusus, hanya membaca-membaca seperti biasa, mengingat merefresh kembali materi-materi atau visi misi yang berkaitan dengan tema debat malam ini. Dan tadi kalau Gibran, cawapres dari Prabowo Subianto sempat melangsungkan agenda dan tadi kami sempat menanyakan apa saja pesan-pesan dari Gibran untuk Prabowo Subianto. Dan Gibran pun menyampaikan doa, dukungan kepada Prabowo untuk debat nanti malam dan ia juga menyampaikan bahwa debat nanti malam menjadi momentum bagi masyarakat untuk membandingkan melihat lebih jelas bagaimana visi misi dari ketiga paslon. Sementara kita masih menunggu kedatangan Prabowo Gibran dan nantinya pada pukul 18.20 keduanya akan bersama-sama menggunakan mobil yang sama berangkat ke JCC tempat debat berlangsung. Sementara itu kembali ke studio. Baik Fatima, nanti kita akan tunggu ya bagaimana kemudian perjalanan dari para paslon ini termasuk paslon dari nomor 02. Kita juga nanti akan melihat bagaimana kondisi terbaru untuk kesiapan dari paslon 03. Ada Prita Zega. Zega ya? Baik. Oke. Prita Zega, silakan. Ya Alfat, saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman capres dari nomor urut 1 Anies Baswedan. Memang sampai saat ini Anies Baswedan masih belum keluar dari kediamannya karena memang masih melakukan segala kesiapan. Namun saya akan gambarkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini. Memang di belakang saya saat ini sudah ada sprinter yang akan digunakan oleh Anies Baswedan nantinya, karena nantinya ini Anies Baswedan akan menjemput Muhaimin Iskandar di mana mereka akan bertemu di salah satu kafe di Senayan, itu On Tree Cafe. Nantinya akan bersama-sama mereka gunakan sprinter ini menuju JCC. Nah, selain awak media yang sudah hadir di kediaman ini, para masyarakat juga ikut di sini untuk meramaikan, melihat bagaimana situasi di rumah Anies Baswedan. Mereka siap untuk melihat bagaimana Anies Baswedan nantinya untuk berangkat menuju JCC untuk mempersiapkan debat pamungkas yang akan dilaksanakan di JCC pada pukul 7 malam. Kita agak sedikit ke atas pemirsa melihat bagaimana situasi terkini. Ini selain masyarakat, Anda bisa melihat para awak media pun sudah standby sedari pagi hingga sore hari ini untuk melihat bagaimana kesiapan Anies Baswedan. Yang mana seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, bahwa nanti malam ini Anies Baswedan akan bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar yang juga biasanya akan ditemani oleh keluarganya yang akan memberikan adu argumen bersama dengan dua capres lainnya. Kita tahu bahwa ada 6 tema yang akan dibahas pada malam hari ini seperti pendidikan, kemudian kesejahteraan, kemudian ketenagakerjaan, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Dikatakan bahwa Anies Baswedan betul-betul mendalami materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Seperti yang diinfokan oleh salah satu jubirnya, Billy David, mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah betul-betul menguasai apapun materi debat yang akan diberikan pada malam, siap untuk adu argumen bersama dengan dua capres lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, di 6 tema debat ini semuanya sudah masuk ke dalam visi misinya. Bahkan dilihat juga background Anies Baswedan yang pernah menjadi mantan rektor di sebuah kampus dan juga pernah menjadi mantan menteri pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, nantinya ini dia akan bertolak di sini pada pukul 5 sore. Kita akan nantinya bagaimana kesiapan Anies Baswedan menuju JCC. Demikian kembali Anda di studio. Baik, Prita Zega mengabarkan mengenai persiapan dari kediaman Anies Baswedan. Tadi saya anulir ya, ini dari kubu 01 ya, tadi mohon maaf. Nah, kita akan melihat lagi perkembangan selanjutnya seperti apa. Usai jeda ya, Cah ya? Betul dong. Baik. Tapi nanti juga kita akan mempersilahkan dari masing-masing paslon ini untuk bertanya ke masing-masing. Wah, langsung crossfire nih. ala-ala debat, Alfa. Tahan Langsung dulu, seru. ini seru. Sesaat lagi ya pemirsa, kami akan kembali.